Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40, Betah Berada di Pelukannya, tamat. Di tempat lain, Jonathan sedang membaca surat yang sekarang terpampang di semua media. Danu, dia adalah mantan kekasih saat aku kuliah dulu. Kami kembali bertemu secara tidak sengaja saat istrinya sakit. Jujur, perasaan itu masih ada dan kembali muncul saat melihatnya. Apalagi, saat di rumah sakit, terlihat jelas jika ia menanggung beban yang teramat berat. Danu, aku sempat mencari tahu di mana kamu setelah pertemuan terakhir kita. Namun, aku tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya, aku terjatuh dan ditakdirkan untuk menolongku. Jujur, itu merupakan momen yang bahagia. Bahagia, karena kita kembali bertemu seperti harapan juga doaku. Setelah mengantar dan menolongku, kita larut dalam rasa yang tidak seharusnya. Kamu begitu memujaku, mengajarikan aku merasakan bagaimana rasanya nikmat dunia. Dan kamu tahu, aku berharap kita bisa melakukannya lagi. Bukan secara dosa, melainkan sah secara agama juga negara. Kamu menolakku, Danu. Kamu menolakku yang meminta pertanggungjawabanmu. Kamu tega, Danu. Setelah kamu hilangkan keperawananku, kamu campakkan aku begitu saja. Aku hanya ingin kita bersama, Danu. Aku hanya ingin kita menikah. Aku gak masalah jika memang kamu tidak memberikan aku nafkah. Karena aku bisa menghidupi diri sendiri. Aku juga gak masalah jika banyak kehilangan waktu bersamamu. Karena aku sadar akan jadi yang kedua. Tapi apa yang aku dapatkan? Kamu, istrimu, bahkan anak perempuanmu menghinaku, Danu. Aku mendatangi rumah kalian secara baik, tapi aku kalian permalukan. Aku stres, Danu. Aku gak bisa hidup tanpamu, apalagi setelah mendengar hinaan darimu semalam. Saat kita berada di tukang sate, salam dari Wulan yang akan selalu membuatmu tertekan. Ah, masalah perempuan membuatku gila. Gumam Jonathan melempari ponselnya ke atas kasur. Ini yang salah siapa sih sebenarnya? Kan, mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka. Dan kenapa juga harus bunuh diri? Lanjut Jonathan pusing. Tapi, sepertinya Wulan ini terlalu obsesi deh sama Pak Danu. Atau mungkin terlalu gila ya? Ujar Jonathan, kemudian dia mengerang frustasi. Karena sadar jika nanti Farhan pasti akan menyuruhnya untuk membereskan segala masalah. Malam harinya, beberapa orang mendatangi rumah Asma. Mereka ialah orang yang dihormati serta disegani di daerah sana. Asma yang memilih menginap di sana, menyuruh orang tersebut untuk masuk. Begitu juga dengan Farhan dan Vira. Kami ingin bertemu Pak Danu. Seru Pak RT tersenyum. Baik, tunggu sebentar ya Pak. Ujar Asma. Tak berapa lama, Danu, Marni, beserta Vira, Farhan dan Asma datang.
Mereka pun duduk melingkar secara lesehan di depan ruang televisi. Begini Pak, sebelumnya saya selaku ketua RT meminta maaf atas sikap baru warga di sini. Ujar Pak RT buka suara. Ya, kami pun tidak menyalahkan mereka Pak. Balas Danu, sedangkan yang lainnya memilih untuk menyimak. Syukurlah, tapi untuk masalah yang tersebar, kami juga tidak tahu pasti apa maksud dari almarhum. Dan kami harap Pak Danu segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena jujur, masalah tersebut juga terseret tentang tempat kita Pak. Balas Pak RT, Danu pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Memang salahnya, karena menyambut dengan sadar tawaran dari Wulan. Salahnya, karena tidak menolak tegas saat itu. Padahal, jelas dia sudah beristri. Sepanjang obrolan, Danu terus saja menunduk merasa bersalah. Sedangkan Marni dan lainnya tetap pada posisi. Sesekali, Farhan ikut menimpali apa yang menurutnya janggal. Berikan kami waktu, mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini. Seru Farhan kemudian. Semua tamu pun pamit pulang. Terima kasih nak. Seru Marni menangkup tangannya. Dan Danu pun melakukan hal yang sama. Bahkan matanya berkaca-kaca. Farhan kembali menggandeng tangan Vira menuju kamar mereka. Layani aku, karena aku telah menuruti keinginanmu, bisik Farhan. Vira langsung berlari menjauh, sembari tertawa. Tentu saja Farhan menangkapnya dengan sangat mudah. Ah, kamu udah mulai nakal sayang. Farhan membenamkan wajahnya ke leher Vira. Sebelum kedatangan orang, Vira dan Farhan memang sempat mengobrol tentang masalah yang tertimpa pada Danu. Dan Vira memohon pada Farhan agar mau membantu pamannya. Keesokan harinya, Asma dan Vira sudah pulang ke rumah mereka. Sedangkan Farhan tetap masuk kantor seperti biasanya. Sedangkan Jonathan, seperti dugaannya, jika ia dipinta untuk mencari tahu tentang masalah Danu. Tentu saja dengan iming uang yang lumayan baginya. Maaf Bu, apakah benar di sini rumah Pak Danu, yang terduga sebagai dalang dari Wulan Bun? Diri? Tanya Jonathan pada sekumpulan ibu yang sedang belanja. Kebetulan sekali, di sana juga ada Sumini. Memang, adik ini siapa ya? Tanya Sumini penasaran. Memang orang di sana tidak mengenali Jonathan. Kebetulan dia juga baru kemarin ke sana. Oh, saya hanya wartawan Bu, ingin mencari berita tentang hal ini. Balas Jonathan. Kalau gitu, kita ke rumah aku aja, karena aku yang paling tahu tentang masalah ini. Balas Sumini, dan beberapa orang ibu juga mengiyakan perkataan Sumini. Bahkan ada yang menambah, jika mereka tahu hal tersebut memang dari Sumini. Sampai di rumah Sumini, Jonathan pun disuruh duduk di sofa ruang tamu. Sedangkan Sumini izin sebentar dengan alasan ingin Jonathan minuman. Padahal, Sumini malah masuk ke kamar untuk menambah lipstik ke bibirnya, serta bedak ke seluruh wajahnya. Tak lupa, Sumini juga menggantikan dasternya dengan pakaian yang lebih layak. Karena menurut pikirannya,
jika itu wartawan, sudah pasti dia akan direkam. Sumini kembali datang dengan membawakan minuman serta cemilan. Silahkan. Seru Sumini menunduk malu. Jonathan yang haus pun langsung menegak habis minuman yang disediakan. Saya udah siap nak, silahkan direkam. Perintah Sumini tersenyum. Jonathan gelagapan karena lupa jika ia mengaku sebagai wartawan. Gini Bu, sebenarnya saya bukan wartawan seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya adalah intel, orang yang akan mencari tahu kebenaran tentang kasus Wulan ini. Tekan Jonathan menatap tajam ke arah Sumini. Dengan susah payah, Sumini menelan ludahnya. Dan menurut info yang beredar, Ibu Sumini merupakan orang pertama yang menyebarkan hal ini pada warga. Seru Jonathan, padahal ia sendiri baru tahu tentang hal itu saat di warung tadi. Itu, Sumini ragu. Katakan yang sebenarnya Bu, atau Ibu akan dituntut dengan pasal. Baik, saya ngaku. Sumini memotong ucapan Jonathan. Sumini menceritakan awal mula dia bisa didatangi oleh Wulan. Saat dimana Wulan keluar dari rumah Danu, dia ada di sana. Dia yang teramat sangat penasaran kenapa sampai Wulan dan Raya bertengkar menghampiri Wulan. Setelah dari sana, dia mengajak Wulan ke rumahnya, dengan alasan agar Wulan bisa sedikit menenangkan diri. Karena jika ia pulang dalam keadaan kacau, bisa saja Wulan terjadi kecelakaan. Terus, tanya Jonathan, tentu saja dia sudah menyetel rekaman semenjak tadi. Lagi Sumini bercerita, jika Wulan memintanya untuk melakukan sesuatu, tentu saja dengan bayaran yang menggiurkan. Wulan meminta Sumini untuk menyebarkan berita, jika Danu dan dia telah melakukan zina. Bahkan Wulan menyuruh Sumini mengatakan jika ia dan Danu melakukannya secara saling suka. Dia juga memintaku untuk mengatakan jika Marni dan Raya menolaknya mentah-mentah. Makanya dia dan Raya sempat bertengkar juga saling menjambak. Jelas Sumini. Ada lagi, tapi aku gak dipenjara kan? Sumini bertanya balik, jika kamu mengatakan hal yang sejujurnya, kamu aman. Balas Jonathan. Kembali Sumini bercerita, jika Wulan menyuruh Sumini memfitnah Danu. Bahkan malam di mana dia diri, Sumini sempat menerima pesan, jika Wulan punya cara tersendiri untuk menghancurkan keluarga Danu. Kami masih sempat bicara melalui telepon, dia memang mengatakan akan pergi. Dan dengan meninggalkan ancaman yang menyakitkan untuk keluarga Danu. Serta meminta aku untuk terus menjadi kompor, agar suasana semakin memanas. Dan satu lagi, mereka melakukan hal itu baru sekali. Dan juga Wulan pernah mengatakan jika ia tidak akan bisa melupakan Danu. Walaupun Danu memaki ataupun mencacinya. Ancaman seperti apa yang dimaksudkan oleh Wulan? Dia mengancam jika seluruh rakyat akan mengecam perbuatannya. Salah sendiri karena berani menolak cintanya.
Dan yang paling penting, aku sempat mendengarnya telepon sama siapa, aku gak tahu. Dia berkata, jika ia tidak bisa mendapatkan Danu, maka Danu tidak pernah bahagia tinggal di dunia. Mungkin, mereka berjodoh di alam yang berbeda. Seru Sumini sembari memperdengarkan rekaman yang diam direkamnya. Saat Wulan minta izin ke toilet, berapa kali dia ke sini? Tanya Jonathan. 4 kali, bahkan dia pernah tidur di sini semalam. Balas Sumini, dan akhirnya, dan berjanji akan kembali menemui Sumini, jika ada hal yang diperlukan. Jonathan menemui Danu dan menanyakan beberapa hal padanya. Kembali Danu bercerita tentang kejadian di mana dia menolong Wulan. Boleh, aku minta nomor teman Anda? Tanya Jonathan. Hanya untuk memastikan cerita Anda. Lanjut Jonathan. Danu menyebutkan beberapa angka, dan Jonathan mencatatnya. Kemudian dia langsung pamit untuk pulang. Di perjalanan pulang, Jonathan kembali menghubungi nomor yang diberikan oleh Danu. Dan kembali menanyakan tentang hal yang diceritakan Danu. Karena kurang puas, Jonathan pun meminta orang tersebut untuk bertemu. Dan dengan senang hati dia menuruti keinginan Jonathan. Apalagi, sekarang dia sedang berada di luar. Kenalkan, saya Jonathan. Sebenarnya saya adalah asisten dari Farhan. Farhan yang suami dari keponakan Pak Danu. Jelas Jonathan, saya Ilham, dan Danu sudah mengatakan hal itu tadi. Balas lelaki bernama Ilham. Apakah benar, jika malam itu ada dan satu lagi teman Anda mengantar sepeda motor Wulan? Atas permintaan Pak Danu? Tanya Jonathan setelah memperkenalkan diri. Iya, dan sayangnya temanku lagi di luar kota. Kekeh Ilham. Dan apakah benar, kalian pulang terlebih dahulu? Tidak barengan sama Danu? Iya, dan ada satu hal yang membuatnya betah di sana. Seru Ilham membuat Jonathan mengernyit dahinya. Setelah kami keluar dari sana, aku kembali lagi. Aku kembali hanya ingin mengembalikan kunci sepeda motor Wulan yang terbawa di saku bajuku. Dan kamu tahu apa yang aku lihat? Kekeh Ilham. Ya, aku melihat Wulan menyongsong Danu, dan dia terus merayu Danu, walaupun sudah ditolak. Lanjut Ilham. Dan Anda malah membiarkan mereka melakukan hal itu? Ya, mau bagaimana lagi? Mungkin Danu, sebagai lelaki juga butuh hiburan dengan perempuan lain. Lanjut Ilham menyesap kopinya. Dan aku gak tahu, jika itu bisa menimbulkan masalah untuknya. Lanjut Ilham. Satu lagi yang aku ingat, Wulan sempat mengatakan, "Persetan dengan pernikahanmu Danu." Aku tidak peduli itu Danu, aku gak peduli dengan statusmu. Seru Ilham, dan aku juga sempat merekamnya. Rencananya aku menggunakan ini untuk mengirimkannya pada Danu. Ya, sekedar untuk bersenang, senang. Seru Ilham memperlihatkan video yang diambil secara diam-diam. Bisakah Anda mengirimkan video ini ke nomor saya? Tanya Jonathan.
Berapa harga yang kamu bayar? Lanjut Ilham. Oh, aku tahu kamu pasti berniat menggunakan video ini untuk memeras Danu kan? Kekeh Jonathan, seperti tebakanmu. Balas Ilham menyandarkan punggungnya. Baiklah, apakah segini cukup? Tanya Jonathan memperlihatkan nominal uang dari akun bank-nya. Hanya 20 juta, bahkan aku yakin jika Danu sanggup membayarku sebesar 50 juta. Balas Ilham, ternyata Anda lelaki tamak. Balas Jonathan, kemudian memperlihatkan nominal uang sebesar 80 juta. Baiklah, aku kirimkan sekarang. Seru Ilham bersemangat. Kemudian memperlihatkan bukti jika ia telah mengirimkan video tersebut lewat WA. Dan Jonathan meminta Ilham untuk menuliskan nomor rekeningnya. Aku harus minta bayaran yang setimpal pada Pak Farhan, batin Jonathan. Hapuskanlah video ini dari ponsel Anda. Perintah Jonathan. Tentu saja Ilham mengikuti perintah Jonathan. Apalagi ditatap dengan tatapan tidak bersahabat seperti pertama bertemu. Setelah kepergian Jonathan, Danu malah ditelepon oleh pihak sekolah. Dia diharapkan segera hadir ke sekolah. Karena ada beberapa orang dari kantor bupati datang untuk menemuinya. Aku sudah menduga, ini akan terjadi. Seru Danu tertunduk lemah. Apa? Tanya Marni berada di ranjang. Sepertinya aku akan dipecat, karena ada beberapa orang dari kantor bupati datang ke sekolah. Balas Danu, oh. Lirih Marni, mungkin inilah balasan dari kesombonganku selama ini. Batin Marni seraya merebahkan tubuhnya. Dengan langkah gontai, Danu menggantikan bajunya. Tak lama kemudian, dia pamit pergi pada Marni yang memejamkan matanya. Perlu diketahui mereka sekarang masih berada di rumah Asma. Ayah mau kemana? Tanya Raya baru datang. Sekolah, kamu temanilah ibumu. Perintah Danu. Semalam, Danu dan Marni memang berencana tidur di rumah Raya. Namun, Asma malah melarang. Dia takut jika nanti warga juga menghancurkan jendela rumah Raya akibat kebawa emosi. Danu berangkat ke sekolah dengan perasaan kacau. Sampai di sekolah dia langsung mendapatkan tatapan dingin dari seluruh guru. Dan bahkan ada beberapa siswa menatap jijik terhadapnya. Di ruangan rapat, Danu kembali di sidang. Bahkan dia langsung mendapatkan surat pemecatan. Tapi, ini sungguh tidak adil. Protes Danu. Tapi, banyak wali murid yang mengancam akan mengeluarkan anak mereka jika Bapak masih menjabat sebagai kepala sekolah. Seru seorang guru dengan lirih. Dan sekolah kita juga mendapatkan reputasi buruk akibat perilaku Bapak. Lanjut guru lainnya. Kalau begitu, aku minta maaf. Karena sebagai kepala sekolah, mungkin selama ini aku pernah berbuat salah. Lanjut Danu.
Seharusnya dia memang dipecat saat melakukan tindakan korupsi. Gumam guru lainnya, tapi dapat didengarkan oleh Danu. Karena terlalu lelah dengan segala masalah, Danu memutuskan untuk istirahat bareng sejenak di taman yang tidak jauh dari taman. Tapi, dia malah dilempari batu oleh ibu. "Ibu, apa yang Anda lakukan?" Teriak Danu memegangi kepalanya yang mengeluarkan darah. "Hanya memberimu sedikit hukuman," balas ibu yang melemparinya batu. "Seharusnya, dia cocoknya dirajam sampai mati," seru ibu lainnya, karena merasa percuma berdebat dengan ras terkuat. Danu kembali pergi sambil memegangi kepalanya. Beruntung, dia mempunyai sapu tangan. Setidaknya bisa menghalau darah, agar tidak keluar begitu banyak. Farhan menerima segala laporan dari Jonathan. Dia terlihat puas pada asistennya yang bekerja keras untuk mendapat bukti. Farhan juga mengirimkan uang Jonathan, yang sebelumnya dipakai untuk membayar Ilham. Karena uang tersebut merupakan tabungan yang disimpan Jonathan. "Kamu mau apa? Katakanlah," seru Farhan memutar video yang dikirimkan Jonathan. "Perempuan ini benar gila, seru Farhan kala melihat bagaimana Wulan merayu Danu. Dan sebenarnya, adik dari Wulan sudah melaporkan Danu. Tetapi, polisi menolak, karena selain tidak ada bukti yang kuat, saksi juga tidak ada. Mereka tidak bisa mengandalkan isi surat dari Wulan. Jelas Jonathan. "Kamu hebat, Jo, bahkan bisa mendapatkan segalanya dalam 1 hari kerja." "Tidak, Sia Fira memilihmu menjadi sekretarisku dulu, ujar Farhan. Lupakan." Farhan tersadar akan ucapannya. Dia gak mau jika Jonathan salah paham. "Jadi, kamu mau apa?" tanya Farhan kembali. "Bisakah aku meminta hal?" Jonathan ragu. "Katakanlah, aku akan mengabulkan semua permintaanmu, asalkan jangan di luar nalar." Lanjut Farhan. "Aku mau Bapak menyewakan gedung untuk acara pernikahanku bulan depan. Dan juga membayar sewa hotel untuk bulan madu," pinta Jonathan. "Kamu memang lelaki tidak tahu diri, Yo," ujar Farhan melempari pulpen dari tangannya. "Baiklah, karena kamu telah bekerja keras. Aku akan membiayai semua acara pernikahanmu, Yo, dan tidak untuk mahar." Kekeh Farhan kala menatap wajah Jonathan yang meringis. "Terima kasih banyak, Pak. Keluargaku pasti akan sangat senang." Karena mereka tidak pernah datang ke gedung manapun saat ada acara pernikahan. "Sebab kami termasuk keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah," lanjut Jonathan bahagia. "Karena tidak ada yang berani mengundang kami, karena dianggap memalukan. Bahkan jika itu dari keluarga terdekat," batin Jonathan. Dengan perintah Farhan, Jonathan mengunggah video Wulan bersama Danu ke media. Tentu saja wajah mereka di-blur. Banyak komen pro dan kontra.
Terutama, orang yang sebelumnya menghina Danu, malah balik menyerang Wulan. Terutama, mereka dari kaum lelaki. Namun, tak banyak perempuan pun membela Danu. Akan tetapi, yang menyalahkan Danu tetap saja. Ada yang bilang iman Danu lemahlah, lelaki hyperlah, dan banyak lagi. Raya dan Marni yang ikut menonton video tersebut hanya bisa meneteskan air mata. Bagaimanapun Marni kembali membayangkan jika tubuh Danu sudah dijamah oleh orang lain. Raya sendiri menangis karena telah membenci ayahnya. Padahal jelas di sini, Wulanlah yang merayu ayahnya. Apalagi, semalam Alvin menjelaskan jika lelaki tidak kuat imam memang sangat mudah tergoda. Apalagi, dari video yang mereka lihat, jelas sekali Wulan yang memaksakannya. Dan bila tidak dituntaskan, akan terasa sesak yang menyiksa. Dan hanya kaum lelaki yang paham tentang bagaimana rasanya. Orang kampung sana, ada yang beberapa orang malah minta maaf ke Danu. Dan juga ada beberapa orang yang memang agak segan saat bertemu keluarga Danu. Apalagi mereka yang pernah termakan hasutan Sumini. Bahkan situasi sekarang malah terbalik. Sumini dijauhi karena dianggap penyebar fitnah. Karena rekaman pembicaraan Sumini dengan Jonathan pun ikut disebarkan. Sumini sudah memohon maaf pada Marni, dia mengaku dipaksa. Dan tentu saja Marni memaafkan Sumini. Tapi dengan tidak lagi menjadikannya sahabat seperti dulu lagi. Sekarang, walaupun keadaan sudah berubah, Marni lebih menjaga lagi adabnya. Dia bahkan tidak ikutan saat ada orang yang balik menjelekkan Sumini. Bahkan ada yang berkata, jika mereka terkena hasutan Sumini. Karena sekarang, Marni sudah tahu bagaimana memposisikan diri. Dia gak mau kembali pada masa di mana dia yang sering membawa fitnah. Dan juga ikut menjadi kompor untuk memanasi warga memusuhi Asma seperti dulu. Beberapa bulan telah berlalu, sekarang Danu bekerja di perusahaan Farhan. Dan dia menjabat sebagai kepala cleaning service, mengingat umurnya yang sudah lanjut. Farhan tidak bisa menempat Danu di bagian lainnya. Apalagi, Danu tidak mempunyai pengalaman apapun tentang kerja di perusahaan. Karena ini sudah mendekati akhir tahun. Farhan meminta Direktur Keuangan untuk memberikan hasil laporan tentang keuangan mereka. Dan menurut perhitungan, kembali, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Yo, nanti tolong bagikan 60% dari keuntungan ini pada panti. Atau suruh orang untuk menyisir ke tempat yang mungkin bisa kita jangkau. Perintah Farhan. Tapi, bukannya Pak Darwis hanya menyuruh Anda untuk menyumbang sebesar 40%? Tanya Jonathan hati-hati. Tambahkan 20%-nya dari saya. Balas Farhan. Oh ya, berikan juga untuk keluarga istrimu. Mengingat, mereka juga termasuk kurang mampu. Lanjut Farhan. Terima kasih Pak, untung Bapak ingatkan. Jika tidak, aku pun tidak berani memberikannya. Ucap Jonathan. Dan Farhan menganggukkan kepalanya. Dia sangat bangga memiliki asisten seperti Jonathan.
yang selalu mengutamakan kerjaan di atas segalanya. Bagaimana dengan cabang yang pernah Pak Darwis bangun, Pak? Tanya Jonathan. Sepertinya itu belum siap 100%. Mengingat saat itu Om Darwis sudah sakitan. Dan aku pun belum sempat melanjutkannya. Mungkin, kamu sudah bisa turun ke sana untuk cek langsung. Ataupun, coba lihat jadwalku. Mungkin kita bisa pergi berdua. Perintah Farhan. Baiklah, ujar Jonathan bangkit. Kamu tahu di mana tempat gym yang bagus? Tanya Farhan membuat Jonathan kembali duduk. Lihatlah perutku. Bahkan Vira hampir setiap malam mengejekku hamil. Kekeh Farhan mengingat ejekan istrinya. Kenapa Anda tidak membelikan beberapa alat gym? Bukankah di rumah Anda ada beberapa ruang kosong? Ujar Jonathan memberikan ide. Kamu sangat brilian, Yo. Puji Farhan. Kemudian dia menyuruh Jonathan untuk memesan alat yang diperlukan. Karena telah mendapatkan keuntungan yang besar. Saat jam istirahat, Farhan menuju ke toko emas papanya. Untung Alan masih ada di sana. Karena tadi, Farhan sempat mengabarkan pada Alan bahwa dia akan mampir. Ada apa? Tanya Alan melepaskan pelukannya. Aku mau beli hadiah untuk Vira. Mungkin ada barang baru. Kekeh Farhan. Beli atau minta? Tanya Alan berjalan menuju rak penyimpan. Tentu saja minta, jika diizinkan oleh Yang Mulia. Seru Farhan. Pilihlah, sesukamu. Perintah Alan menyuruh pekerjanya membuka rak. Aku mau satu set ini, karena indah dengan taburan berlian di setiap detailnya. Ujar Farhan menunjuk emas model terbaru. Kamu akan membuat papamu bangkrut. Dengkus Alan menghela napas kasar. Mintalah, gantinya pada istrimu, Papa. Kekeh Farhan. Alan menyuruh pekerjanya untuk menjadikan perhiasan pilihan Farhan untuk dijadikan kado. Setelahnya, dia baru menyerahkannya pada Farhan. Buatlah istrimu bahagia, agar kamu bisa betah berada di pelukannya. Nasihat Alan. Farhan menuju ke mobilnya, dengan diantarkan oleh Alan. Aku sudah mengirimkan uang ke rekeningmu, Papa. Kalau kurang, anggaplah kamu berpartisipasi dalam membahagiakan menantumu. Kekeh Farhan membuka kaca jendelanya. Anak itu. Kekeh Alan. Selanjutnya, Alan menghubungi Miranti. Mengatakan jika Farhan datang ke toko dan membeli perhiasan dengan tidak membayar sedikit pun. Miranti pun tertawa. Dia mengatakan jika sebelumnya Farhan sudah mengirimkannya pesan. Dan mengatakan jika ia ke toko emas. Aku rindu Ahyar, bolehkah aku ke sana? Tanya Miranti. Bersiaplah, aku akan pulang mengantarmu. Perintah Alan, dan tentu saja, menggagalkan surprise dari Farhan. Batin Alan, Farhan dan Jonathan masih melakukan meeting dengan beberapa klien.
dan baru bisa pulang saat hari menjelang malam. Saat sampai rumah, Farhan dikejutkan dengan Alan yang berada di teras. Tentu saja dengan wedang jahe buatan Miranti. Mama di sini juga? Tanya Farhan. Memangnya, kapan aku bisa pergi tanpa mamamu? Balas Alan cuek. Cih, dasar lelaki tua. Sindir Farhan. Tapi bisa membuat mamamu gila jika aku tiada. Balas Alan. Dan Farhan memilih masuk ke dalam daripada meladeni papanya yang selalu membuatnya kesal. Begitu masuk, Farhan disambut oleh Miranti yang menggendong Akhyar. Dan terlihat Asma juga berada di sana. Di mana Vira? Tanya Farhan. Di kamar, sedang bersiap menerima hadiah darimu. Sahut Miranti. Apa? Maafkan papamu, nak. Mohon Miranti dengan senyuman. Di kamar, Vira sudah siap dengan pakaian baru yang dipesannya. Dia memakai linge panjang dengan belahan sepaha, tak lupa dengan belahan dada rendah. Vira juga sudah memakai makeup up tipis, serta lipstik warna merah dan rambut yang tergerai indah. Sayang, panggil Farhan. Namun, sesaat matanya terkunci serta degup jantungnya terhenti. Saat melihat Vira berdiri dengan begitu menantang. Sayang. Seru Farhan gugup. Dia bahkan kesusahan menarik napasnya. Bagaimana hadiah dariku? Apakah ini setimpal dari yang kamu curi dari toko? Tanya Vira mendekati Farhan. Aku membayarnya, sayang. Farhan tidak rela dikatakan sebagai pencuri. Hanya setengah dari harga yang seharusnya. Bisik Vira menggigit pelan telinga suaminya. Aku sayang kamu, Raya. Bisik Alvin setelah Raya melayaninya. Raya hanya tersenyum kecut. Alvin selalu membisikkannya kata sayang. Tak pernah sekalipun dia mendengarkan kata cinta dari mulut suaminya. Mau, protes pun Alvin hanya menyuruhnya bersabar dan terus bersabar. Alvin tertidur pulas, dan Raya bangkit untuk membersihkan diri. Di kamar mandi, dia menangis. Menangis karena ternyata dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dia menangis karena kalah dalam setiap permainan yang dimulainya. Lihatlah, Vira, dia bahkan selalu dipuja oleh Farhan. Bahkan, dia melihat status WA Vira yang memamerkan satu set perhiasan tanda cinta dari suaminya. Padahal, Raya tidak mengharapkan itu semua. Namun, dia berharap jika Alvin bisa mencintainya, walaupun setengah dari cinta Alvin untuk Vira. Kuatkan aku Tuhan, karena ini merupakan pilihanku, batin Raya. The End. Cerita dengan judul Kekasih yang Direbut telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.